Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, ismahuli, ismi Siti Rahadatul Aisi. Al-an ana sa'asro al-mu'arro ismu Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Sagani al-Astrolabi. Musyahadah sa'idah. Hal Arabtum ma'a Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Sagani al-Astrolabi. Nah, ini dia Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Sagani al-Astrolabi. Beliau adalah seorang astronom Persia dan sejarawan ilmu pengetahuan. Nah, beliau ini sering dikenal dengan nama Al-Sagani. Beliau merupakan seorang penemu dan pembuat instrumen. Beliau bekerja di Observatorium Sarab al-Dawah dan telah membangun sebuah instrumen dengan penelitiannya meliputi pembagian sudut. Al-Sagani al-Astrolabi ini adalah seorang astronom dan ahli matematika dan pembuat astrobal, penulis biografi pada abad ke-13. Al-Kifti melaporkan bahwa Al-Sagani adalah seorang ahli geometri dan kosmologi dalam Al-Hayya dan merupakan penemu dan pembuat instrumen observasi. Dia memiliki sejumlah murid di Baghdad. Dia juga salah satu astronom terkemuka di observatorium yang dibangun atas perintah penguasa Bayit, Sarab al-Dawah pada tahun 982 sampai 989 di ujung taman istana kerajaan. Observatorium Sarab al-Dawah merupakan yang pertama dalam sejarah Islam yang memiliki status resmi. Menurut Al-Kifti, programnya meliputi observasi 7 planet. Tugas ini dipercayakan oleh Sarab al-Dawah kepada Wijen Ibnu Rustam Aikab, Direktur Sabib Observatorium dan pemimpin astronomi yang bekerja di institusi tersebut pada tahun 988. Salah satu pencapaian proyek tersebut adalah pengamatan pintu masuk matahari menjadi 2 tanda Cancer dan ketika 3 bulan kemudian tanda Libra. 2 dokumen resmi dibuat untuk bersaksi tentang keakuratan produser dan Al-Sagani. Beliau adalah salah satu pendatangnya. Menurut Al-Biruni, Al-Sagani ini menggunakan sebuah cincin dengan pembagian menjadi 5 min dan diameter 6 sebel sekitar 145 cm untuk penentuan kemiringan ekliptika dan juga untuk mengukur garis lintang Baghdad. Tanggal pengamatan yang diberikan pada tahun 984 sampai 985. Siklus tersebut ditetapkan sebagai Birka Zalal di Baghdad Darat. Al-Biruni juga menyebutkan bahwa Al-Sagani menentukan panjang musim menggunakan metode serupa. Sagani al-Astrolabi ini sering dikaitkan dengan penentuan kemiringan ekliptika dengan pengamatan menggunakan kuadran 21 kaki pada tahun 955. Namun, pengamatan dengan kuadran dengan ukuran yang sangat mirip ini juga telah dikaitkan dengan Al-Sagani yang sejaman, astronom besar dan matematikawan Abu Al-Wafa Al-Lazan yang meninggal pada tahun 997 atau 998. Sebagaimana Al-Sagani meninggal di Baghdad pada tahun 990. Itulah atribusi yang terakhir yang dicapai oleh Al-Sagani. Ilmu astronomi yang dalam hazanah ilmu pengetahuan Islam dikenal dengan ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planetnya. Astronomi merupakan salah satu ilmu eksak kuno yang paling tua, sangat maju perkembangan pada zaman era klasik. Al-Sagani bukan hanya seorang astronom atau sejarawan ilmu pengetahuan, beliau juga ahli dalam matematika. Beliau lahir dan besar di Moab. Beliau mengikuti jejak Banu Musa yang mendalami segitiga dan merumuskannya sebelum dilakukannya ilmuwan Yunani. Sains matematika yang pada mulanya dikembangkan adalah untuk mempermudah penelitian dalam bidang astronomi. Minat awal dalam astronomi mempunyai akar pada ilmu astrologi dan ketertarikan pada kekuatan dan mistik benda-benda langit. Heflain Libades. Berbagai pertimbangan praktis seperti menentukan arah seseorang
ketika melakukan perjalanan di waktu malam atau untuk memahami korelasi antara musim satu dengan musim yang lain, seperti tahunnya dengan posisi planet, semakin menambah minat dalam kajian astronomi. Bangsa Babilonia, Yunani, dan India telah mengembangkan sistem secara rinci dalam bidang astronomi yang melampaui sekedar pengamatan empirik sederhana dan ditandai dengan berbagai tingkat kecanggihan dan ketepatan dalam matematika. Meski demikian, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab tidak mempunyai astronomi ilmiah. Pengetahuan ini terus menarik perhatian para astronom Arab ketika Islam datang, dan kajian terhadap ilmu ini banyak menggunakan metode matematika. Dalam sejarah ilmu, Al-Saghani Al-Astrolabi ini menulis beberapa komentar awal pada sejarah ilmu pengetahuan. Ini termasuk perbandingan antara kuno, termasuk Babilonia, kuno, Mesir, Yunani, dan India, dan sarjana modern pada ilmuwan muslim pada masanya. Orang dahulu membedakan diri melalui penemuan prinsip-prinsip dasar dan ide penemuan. Para ulama modern di sisi lain membedakan diri melalui penemuan banyak detail ilmiah, penyederhanaan sulit atau masalah, kombinasi terbesar seperti informasi dan penjelasan atau bahan yang sudah ada dan koheren atau bentuk. Dahulu, prestasi khusus mereka berdasarkan prioritas mereka dalam waktu dan tidak pada rekening setiap kualifikasi alami dan kecerdasan. Namun, begitu banyak penemuan mereka yang lolos yang kemudian menjadi penemuan asli sarjana modern. Orang ahli astronomi dan trigonometri pada awal periode ini kita bertemu dengan salah satu astronom muslim terbaik. Yang pertama itu Abdurrahman Al-Sufi yang menyusun katalog bergambar bintang berdasarkan pengamatannya sendiri. Ibnu Al-Alam juga seorang pengamat terkenal dan menerbitkan tabel astronomi. Al-Saghani menemukan dan membangun instrumen astronomi para penguasa Buwayyid, khususnya Sarab al-Dalwa, sangat tertarik dengan astronomi. Sarab membangun observatorium baru di Baghdad. Instrumen itu mungkin dibuat oleh Al-Saghani, dan matematikawan hebat Al-Qur adalah pemimpin para astronom. Astronom terkemuka yang dipekerjakan oleh Sarab adalah Persia Abu Al-Wafa. Memang benar, dia pernah dipercaya dia tidak menemukan variasi bulan, tetapi dia melanjutkan kolaborasi teogeometri dengan cara yang luar biasa. Secara keseluruhan, kemasyhuran Abu Al-Wafa lebih kuat berdasarkan matematikanya daripada kontribusi astronominya. Tetapi saya menempatkan di sini karena pada masa itu teogeometri dianggap sebagai cabang. Kemajuan intelektual umat manusia tidak akan secara tepat diwakili oleh fungsi yang terus meningkat, melainkan oleh semacam kurva sinusoidal yang terus bergerak ke atas. Yang mendorong kemajuan intelektual pasti akan padam secara bertahap, kecuali orang-orang jenius baru muncul dari waktu ke waktu untuk menghidupkannya. Tentu saja tidak ada cara untuk memprediksi dan di mana pria seperti itu akan muncul. Kemajuan pengetahuan pasti mengisi pikiran yang lebih konservatif dengan kecemasan yang tumbuh dan akhirnya menentukan reaksi ortodoks. Misalnya, pada paruh pertama pada abad ke-10, sebuah reaksi intelektual dipimpin dengan sangat sukses oleh Al-Asy'ari. Jenis manusia tidak maju sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, masing-masing di muka harus bayar perjuangan yang berlarut antara mereka yang merindukan lebih banyak cahaya dan mereka yang takut padanya. Yang terakhir jauh lebih banyak daripada yang pertama, tapi kurang cerdas, dan dengan demikian pasti akan dikalahkan. Pada akhirnya ini menjelaskan sekaligus untuk kemajuan sinusoidal dan kecenderungannya ke atas, atau dengan kata lain untuk kelambatan, tapi juga untuk kelangsungan kemajuan manusia. Terdapat sebuah karya Al-Saghani Al-Astrolabi. Beliau menulis buku tentang astrolab, Kitab fi Kaifiyat Qura al-Asad al-Astrolab, dipersembahkan untuk Al-Adid al-Dalwa. Dalam risalah ini, dalam 12 bagian, Al-Saghani Al-Astrolabi menjelaskan metodenya sendiri, memproyeksikan bola ke bidang astrobol. Dengan teknik ini, bagian-bagian kerucut, parabola, dan hiperbolas, selain tiang proyeksi,
Bukan salah satu kutub, tetapi beberapa titik lain pada garis yang menghubungkannya. Dalam bukunya, Kisah Fisti Al-Wujuh Al-Mumkinah fi Sanad Al-Astrolabi, Al-Biruni menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Al-Sagani Al-Astrolabi adalah penemu proyeksi. Al-Sagani tampaknya telah mendorong Al-Biruni untuk mengembangkan jenis proyeksi khusus, ortografis atau silinder. Berbagai penemuan yang ditemukan oleh beberapa ahli memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali ilmu astronomi. Perlu diketahui jika astronomi merupakan salah satu ilmu tertua yang pernah diteliti keberadaannya. Sejarah mencatat jika astronomi telah dipelajari sejak zaman Babilonia, Mesir, Cina, bahkan setelah runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi. Hingga akhirnya perkembangan astronomi berpindah pada bangsa Arab. Oleh bangsa Arab, astronomi berkembang sangat pesat, terutama pada saat masa kerajaan Islam, sekitar abad ke-8 hingga 15 Masehi. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Sagani Al-Astrolabi atau dikenal dengan nama Al-Sagani, beliau adalah salah satu sejarawan sains pertama. Tampak bahwa dinamika pengembangan sains dalam Islam pada dasarnya berbeda-beda antara satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lain. Artinya, ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasangan Hulagu Han dari Mongol pada tahun 1258, tidak berarti akhir-akhir dari semua kemajuan sains dalam Islam. Meskipun harus diakui dalam persoalan politik, kekuasaan Islam sudah terpecah-pecah. Astronomi termasuk cabang sains yang tidak pudar seiring dengan runtuhnya kekuasaan politik dunia Islam. Sebab terbukti disiplin ini mampu bertahan, bahkan memberikan inspirasi terhadap banyak ilmuwan astronomi baik di timur ataupun barat untuk pengkajian lebih jauh. Walaupun sains astronomi pada kurun modern tidak cukup maju dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Hoopt, antara lain lebih disebabkan oleh tidak adanya pengembangan etos sains ke dalam lembaga pendidikan, sehingga tidak ada pengkaderan ilmuwan muslim untuk melanjutkan tradisi sains yang pernah mengalami kejayaan pada era klasik. Di samping itu, minimnya dukungan politik dari penguasa juga menjadikan pengembangan sains dalam Islam terhambat, meskipun dari sisi sumber daya manusia ataupun alam sangat tersedia. Di dalam risalah Al-Sagani Al-Astrolabi menulis risalah yang berjudul dengan Fil Al-Sa'ad Al-Masila Al-Safai Al-Astrolabi, yang hanya tersisa adalah bab pertama berkaitan dengan lingkaran yang mewakili garis lurus pada pelet astrobal. Al-Sagani menyatakan bahwasanya banyak orang pada masanya percaya bahwa area ini melewati proyeksi titik utara dan selatan. Dengan penjelasan yang sangat jelas dan berorientasi praktis, beliau kemudian membuktikan bahwa pada pelet astrobal untuk garis lintang sedang, busur lingkaran untuk ujung jarum musiman pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak dapat semuanya melewati proyeksi titik utara dan selatan. Nah, ini dia karya-karya dari Al-Sagani. Beliau adalah seorang penemu dan pembuat instrumen observasi. Yang kedua, yaitu beliau seorang penemu proyeksi. Dan yang ketiga, beliau juga menulis buku yang berjudul Fi Kaifiyat Al-Qura Al-Asad Al-Astarlab, yang menjelaskan tentang memproyeksikan bola ke bidang astrolab. Yang keempat, yaitu beliau juga menulis risalah yang berjudul Fi As-Sa'at Al-Masila Al-Safai Al-Astrolab, yang menjelaskan mengenai lingkaran yang mewakili garis lurus pada pelet astrolab. Dan yang terakhir, yaitu beliau juga menulis sebuah karya dalam 3 bagian tentang ukuran dan jarak planet. Yumkin nazi fakat nini, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.